Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST Client. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan duplicate dari project sebelumnya. Sebelumnya kita memiliki project 25 full stack 7. Saya sudah menduplikatnya menjadi project 26 full stack 8. Nah, saya akan masuk ke project 26 full stack 8 ya. Kemudian kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke. Kita akan buka lagi terminalnya, Ctrl backtick. Kita masuk ke directory backend. Kemudian kita akan jalankan npm run dev. Oke, sambil menunggu ini selesai, kita akan buat lagi terminal baru. Kita akan masuk ke front end, cd front end. Oke. Kemudian kita akan jalankan juga yarn dev-nya. Oke, ini untuk hasil dari project sebelumnya yang sudah kita buat ya. Oke. Kita coba tekan Ctrl dan klik. Oke, dia muncul ya di browsernya. Lihat. Oke, ini ya kita sudah login karena sebelumnya kita masih login. Kalau kita lihat profile, kemudian kita update, ini hasil sebelumnya ya, kita sudah berhasil. Nah, kali ini kita akan menambahkan untuk kontak. Kita tekan kontak, ini masih belum ada isinya, masih kontak seperti ini. Kita akan tambahkan. Nah, teman-teman silahkan buka lagi front end-nya ya. Kita akan turunkan untuk terminalnya. Buka lagi folder src, kemudian di sini ada feature, kemudian di sini ada store. Kita akan tambahkan untuk feature-nya. Kita akan buat file baru untuk kontak slash. Kontak slash.jsx. Oke, di dalam kontak slash kita akan definisikan. Pertama kita akan load seluruh data kontak ya. Nah, kita buat sebuah export dulu. Export cons get kontak list. Kita akan mengambil kontak list. Nah, ini kita akan gunakan create asing tang. Ini kita ambil dari Redux ya. Oke, kita ambil. Nah, kita akan buat di sini kontak, kemudian get kontak list. Kita buat sebuah asynchronous, kemudian kita buat try catch di sini. Kita buat sebuah try catch. Nah, di dalam try-nya kita akan await. Nah, berarti kalau misalkan di sini kita await, kita akan panggil refresh tokennya. Nah, ya, karena refresh token ini kita akan jalankan ketika kita akan menggunakan token. Kemudian saya akan buat sebuah konstanta response. Respon kita akan await dari Axios. Oke. Axiosnya kemudian kita akan mengambil dengan metode get. Kemudian getnya ini kita akan gunakan API kontak. API kontaknya ini takut lupa, kita akan import dulu. Import Axios from Axios. Ini ya. Ini respon kita gunakan await get kontak. Kemudian kita akan tambahkan di sini untuk header. Kemudian kita tambahkan authorization. Nah, ini secure lokalnya kita akan import ya. Karena supaya dia bisa mengambil akses token dari secure-nya ya.
Kemudian kita akan returnkan di sini. Kita akan returnkan respon data. Nah, kemudian catch-nya kita akan buat convert dari JSON response-nya ya. Nah, seperti ini. Kita akan convert data, kemudian datanya ini kita akan cek kalau misalkan ada, kita akan tampilkan, kalau tidak ada, kita akan ambil pesan errornya. Oke, ini kita buat dengan tambahan refresh token. Kemudian kita akan mengambil API kontak. Nah, nanti kita akan kirimkan tokennya. Oke, kemudian kita akan buat untuk user slice-nya. Ini kita akan definisikan kontak, cons, kemudian kontak, kontak slice. Di sini kita akan create slice-nya, kemudian kita akan buat, nah, kita akan gunakan ya ini create slice-nya, nanti kita export. Kita akan export default kontak slice reducer. Oke, ini akan kita isi ya di bagian kontaknya. Kita akan definisikan untuk reducernya, kita tambahkan name-nya kontak, kemudian kita akan inisial datanya, saya akan kasih null, kemudian kita akan buat loading, kemudian kita tambahkan error. Kemudian di sini juga kita tambahkan untuk ini false loadingnya, kemudian errornya null, reducernya kita buat objek builder, kemudian builder, kemudian loading, ketika pending kita akan loadingnya true, kemudian errornya kita kasih null. Kalau misalkan fulfilled kita akan tambahkan action payload data ya, action payload data karena kita memiliki data. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi error kita kasih action error message, kemudian kita tutup ya. Nah, seperti ini, kita save. Kita tutup. Ini harusnya ada lagi satu lagi. Nah, ini untuk tutup kurung awal yang ini. Ini jadi ketika kita fulfill, ketika reject, ketika pending, kita akan isi dengan data. Nah, ini kalau misalkan terjadi error, kita akan kirimkan, dan kalau misalkan tidak ada error, kita akan mendapatkan datanya. Sekarang kita akan buka lagi yang store-nya ini. Kita akan definisikan di sini. Nah, kita akan definisikan kontak. Kontak. Kemudian kita akan ambil dari kontak reducer. Ini kita buat dulu ya di sini. Kita akan import kontak reducer. Kita akan ambil from kontak slice. Ini JSX-nya boleh ditulis ataupun tidak ya. Oke, di sini saya akan ambil kontak reducer. Nah, ini harus sama ya kontak yang ini dengan yang ini. Ini harus sama. Kalau misalkan beda nanti tidak ketemu. Oke, ini indeksnya sudah kita tambahkan, kemudian kontak slice-nya juga sudah kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan menambahkan untuk page-nya. Page-nya kita sudah memiliki page kontak.
tapi belum ada isinya. Kita akan coba tampilkan ya. Nah, di sini returnnya kita coba isi dulu menu, coba ya. Kita akan turunkan. Pertama, saya akan buat sebuah div ini untuk sebenarnya mau div kosong juga boleh ya, ataupun fragment ataupun div kosong seperti ini boleh. Saya akan menggunakan div kosong. Kemudian saya akan memanggil menu ke sini. Nah, kita coba tampilkan dulu menunya ya. Kita lihat ada error gak. Kita akan refresh. Oke, kita tekan kontak. Nah, ini sudah muncul menunya ya. Nah, menunya muncul, kita tinggal lengkapi. Saya akan buat di sini kontainer. Kontainer ini kita buat untuk menampung table ya. Nah, kemudian saya akan buat sebuah row. Nah, row kita ambil dari Bootstrap lagi. Nah, row ini kita akan buat untuk table. Kita akan definisikan table. Kita ambil dari Bootstrap table, kemudian class name-nya kita akan menambahkan margin top-nya 3 ya. Nah, margin top-nya 3, kemudian kita akan tambahkan untuk strip dan bordernya ya. Jadi ketika nanti dia dibuat sudah ada pembedanya ya, coloringnya. Oke, kemudian kita akan definisikan head-nya. Head. Di dalam head kita akan coba definisikan ya nomor, nama telepon aja ya, telepon. Kemudian di sini ada action ya. Action ini untuk update dan delete ya. Kemudian kita body di sini kita definisikan untuk body. Body. Nah, bodinya ini kita belum ada ya. Kita simpan dulu aja. Nah, kita akan load dulu untuk datanya. Nah, tadi kan kita sudah memiliki slice-nya ya. Kita akan definisikan di sini cons data. Nah, data kita akan ambil dari use selector, use selector. Nah, kemudian kita akan ambil dari state dan data. Nah, kemudian kita akan definisikan juga sebuah konstanta untuk data delete. Nanti ini kita gunakan delete belakangan aja ya. Kita loading dulu aja. Nah, use selector loading. Kemudian cons error. Nah, error ini kita akan ambil use selector error. Kemudian kita akan buat sebuah dispatch-nya, dispatch-nya kita ambil dari use dispatch. Kita akan import use dispatch-nya. Nah, kemudian kita tambahkan untuk load, kita gunakan use data. Use effect-nya ini belum ya. Use effect. Nah, kita gunakan ini dispatch get contact list. Get contact listnya kita akan import. Oke, kemudian di sini kita akan definisikan untuk dispatch-nya. Oke, ini loading datanya kita coba ya, tambahkan dulu. Misalkan di atasnya kontainer ini kita di atasnya row, saya akan tambahkan sebuah div untuk loadingnya ya. Div ini kita buat untuk menampung loading.
tanda tanya. Kalau misalkan loading, saya akan keluarkan di sini loading. Kalau misalkan tidak, saya akan keluarkan string kosong. Ini kita save. Ini kalau misalkan loading. Nah, kemudian kita akan di tab body-nya ini kita akan load datanya ya. Kita definisikan dulu data. Ini sudah muncul ya. Nanti ini actionnya kita isi. Kita coba dulu deh. Kita akan ambil dari item. Di sini kita memiliki index. Ini ada tr. Indeksnya kita masukkan sebagai key karena ini harus ada key-nya. Kemudian kita akan tambahkan nomor, item ID. Ini kontak. Kita ganti dengan kontak aja ya, bukan item, karena kontak ini saya akan ganti dengan kontak semua itemnya. Kontak name ini kita ganti dengan full name. Kemudian ini kita ganti dengan email. Ini email. Actionnya kita belum isi ya, kita nanti isi. Kemudian di sini kita coba definisikan untuk loading ya. Ini data. Oke. Ini kalau misalkan datanya ada, kita akan kurung kurawal. Ini kita buat mendefinisikan ya. Kemudian datanya kita simpan ke sini. Kalau misalkan dia ada, karena kita akan definisikan datanya, kita map. Nah, kalau misalkan tidak ada, nah, setelah kurung tutup, ini kan kurung kurawal ya. Oke, kita akan tambahkan di sini untuk loadingnya ya. Berarti ini belum ada pasangannya nih. Nah, kedua loading, kita akan tanda tanya lagi. Kita akan tambahkan di sini loadingnya. Kalau misalkan tidak, kita akan titik 2 lagi. Kita akan tutup dengan datanya kosong. Ini ya. Ini kalau misalkan dia sedang modenya loading, maka kita akan tambahkan di sini loading ya. Ini juga sebenarnya sudah kita definisikan nih, salah satu aja ya. Ini teman-teman mau loadingnya ini ada ataupun tidak, apa-apa ya. Kalau misalkan loadingnya mau di atas, berarti ini kita loadingnya taruh di sini ya. Kita coba ya. Oh, ini udah muncul ya. Kita reload. Oh, dia sudah muncul. Ini loadingnya di sini ya. Bagusan sih memang di sini loadingnya nih. Kita coba pindahkan ya. Ini loadingnya ke sini dan ini kita coba remark dulu. Oke, kita akan save supaya kelihatan kalau misalkan kita loading. Tapi tidak terlalu lama karena memang loading datanya sudah lama. Oke, nanti kita akan tambahkan di sini untuk tombol tambah dan juga action untuk update dan delete. Ini emailnya tidak ada. Nah, kita coba lihat ya, ada email nggak atau telepon. Karena datanya ini lihat dulu.
kontak. Nah, ternyata emang email dan teleponnya tidak ada ya. Kita coba tambahkan satu di sini, tes@gmail.com. Oke, coba jalankan ya. Kita coba refresh. Sekarang sudah ada emailnya ya di sini. Oke, untuk load kontak sudah berhasil. Di video selanjutnya kita akan menambahkan tambah kontak di sini dengan tombol dan juga kita gunakan nanti dialog, dan add-nya juga kita buat dinamis ya. Jadi dia mau add address-nya nanti mau berapapun boleh. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.